acara ini kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pemateri. Mungkin closing statement yang pertama akan disampaikan oleh Bang Gusti. Silakan Bang Gusti. Oke, terima kasih. Mengenai closing statement, dari saya merangkum saja mungkin ya Bang, dari apa yang saya sampaikan tadi. Pokoknya kita sebagai mahasiswa yang dalam hal ini BEM Fakultas Hukum UPR tetap berusaha untuk menolak pasal-pasal bermasalah yang ada di RKUHP atau KUHP yang sudah disahkan sekarang, terutama berkaitan dengan pasal-pasal yang berpotensi ataupun punya tendensi mengkebiri hak demokrasi kita dan menunjukkan bahwa negara kita ini kelihatan tidak memandang setiap subjek hukum itu secara sama atau yang saya sampaikan tadi equality law. Nah, mungkin itu closing statement dari saya. Jelas kita tetap menolak dan berbagai upaya sudah kita lakukan. Silakan dicek Instagramnya BMFH. Di situ kita juga merangkum apa-apa saja yang sudah pernah kita lakukan mengenai sosialisasi itu ya. Tadi sudah saya mau jelaskan juga. Pemerintah sebenarnya sudah mensosialisasikan, tetapi mereka hanya mensosialisasikan, tidak mendengar. Ini dibuktikan dengan beberapa ini saya bawa beberapa kali, bahkan 3 kali dalam periode saya saja. Ini kita mengikuti dialog publik pembahasan tentang KUHP 20 September kemarin. Kemudian kita juga diajak lagi berdiskusi pada 27 September. Kemudian yang terakhir ada Pak Wamen datang, kebetulan Kumham goes to kampus, kebetulan kampus kita menjadi salah satu kampus yang dipilih untuk Pak Wamen datang ke sana. Juga kita sampaikan jawaban dia sama dengan jawaban yang biasa kita dengar di YouTube, biasa kita dengar di TikTok dan lain sebagainya macamnya. Kenapa jawabannya sama? Karena permasalahan di setiap universitas yang disampaikan oleh mahasiswa itu semuanya sama. Tapi kenapa tidak didengar terus? Sehingga seakan-akan apa yang kita sampaikan ini, aksi-aksi mahasiswa itu memang cenderung tidak berhasil. Sebenarnya tidak berhasilnya bukan karena kita, bukan karena metodenya juga yang salah. Mungkin karena pemerintah memang tidak mendengar. Karena kalau tidak berhasil kan bukan kita yang harus membungkam suara. Teman-teman pemerintah yang harus membuka telinga. Ya. Harusnya seperti itu. Oke teman-teman, lagi-lagi kita mendengarkan kata-kata mutiara hukum. Saya pikir ada kata mutiara yang lain, ternyata tetap saja keresahan yang disampaikan. Oke, mungkin closing statement selanjutnya dari Bang Firman. Silakan Bang Firman. Oke, terima kasih ya. Jadi terkait inilah menjadi karakteristik negara demokrasi ya. Jadi ada ruang-ruang tertentu untuk kita menyampaikan keresahan dari segi mahasiswa ataupun masyarakat ya, dan bahkan di ruang tertentu juga ada pemerintah ya yang menjawab terkait tentang apa yang menjadi keresahan. Yang pertama itu. Yang kedua lagi, ini dengan durasi waktu 3 tahun, saya kira cukup untuk pemerintah itu melakukan sosialisasi supaya ada namanya tidak terjadi multi tafsir di dalam pasal-pasal ini dan tidak terjadi penyelewengan apalagi terkait tentang hukuman mati dari itu 3 tahunnya. Dan yang ketiga, ini kawan-kawan praktisi hukum, kawan-kawan BEM hukum dan lain-lain ataupun masyarakat, ini waktunya kita melakukan upaya hukum secara litigasi. Upaya hukumnya kemana? Upaya hukumnya sesuai dengan pasal 24C ayat 1 ya, terkait tentang kewenangan MK berhak wajib menerima terkait tentang judicial review. Dan yang terakhir, saya mengutip sedikit pendapat dari Segitor Harjo ya. Jadi sebenarnya hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukumnya. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Bang Rizwan mungkin. Ya baik, tadi karena kawan-kawan sudah berpuisi ya, jadi saya ikut juga berpuisi ini. Cuma saya berpuisinya dengan mengutip perkataan salah satu tokoh ya. Kita tahu ada nama tokoh itu adalah Tom Savini ya, dia aliran historis dalam aliran hukum. Jadi beliau ini menyatakan bahwa hukum itu adalah bukan dibuat, hukum itu bukan dibuat, tapi ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hubungannya dengan KUHP yang baru ini apa? Artinya begini, karena masyarakat itu pun dinamis ya, sehingga kita pun pasti sadar bahwa KUHP yang saat ini memang jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya tidak mungkin juga pemerintah itu menutup adanya pintu-pintu perubahan terhadap KUHP ini. Nah, instrumennya ada 2. Pertama melalui MK dengan uji materi. Kemudian yang kedua adalah nanti tentu ada perubahan undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, hanya saja untuk perubahan undang-undang ini kan lebih tepat itu untuk pasal-pasal yang mungkin belum terakomodir dalam KUHP.
Nah itulah nanti yang menjadi beban berat bagi masyarakat, kemudian mahasiswa ya, sebagai elemen yang paling sadar untuk mengawal proses demokrasi ini, seperti itu. Oke, teman-teman, kita di sini ngobrol gitu ya, membahas panjang lebar itu tidak jauh dari demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan semoga diskusi kita pada sore hari ini itu bisa bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, sebelum saya menutup ini, izinkan saya mengutip dari Najwa Shihab, yaitu hukum diciptakan agar tak ada kesewenangan, supaya kita semua tak bertindak melampaui kepatuhan. Hukum ditegakkan agar bisa adil, sehingga terbentuknya penguatan kehidupan berdemokrasi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.